Anta imamul hadrah, anta imamul hadrah, sultanuhal ghaibiyyu, sultanuhal ghaibiyyu. Dinginnya angin malam ini menusuk tubuhku. Karena tidak dapat masuk. Jadi namanya orang cinta itu si anak yang demen ganti. Yang penting judulnya sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu ini ngantuk deh. Ya kasih jawab. Yang gak jawab tak doain lakinya kawin maning. Coba aku lagi main. Bukan pada ngantuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus pada panitia, tidak ketinggalan pula aparatur pemerintah dari tingkat tertinggi sampai terendahnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'ziman wa ikraman wa ijlalan. Dan tidak ketinggalan pula tim operator. Tim operatornya kebetulan saya ini kenal. Namanya Bapak Asep. Karena acara itu kalau nggak ada operatornya bubar ganti. Di sing disebut pejabat. Operatornya mati maupun kalang kabut ganti acara. Ya iya, operatornya orang muni sing mikir ganti. Masa kan ngomongin konon pulang ya? Orang kerungu ganti. Jadi vital operatornya. Para bapak ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amroni khariqani lil adat. Satu kejadian, satu perkara yang menyimpang dari kebiasaan manusia. Tidak ada lain, itu adalah fungsinya untuk linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Mulanya sholat sehari 5 kali, itulah oleh-oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu menemukan bapak-bapak kejadian-kejadian yang janggal, kejadian-kejadian yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan apa yang beliau lihat. Kita mulai perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan cukup sejam. Namun orang cukup sejam tekan jam 3 subuh kuat orang ibu-ibu. Ngantuk orang Pak? Ngantuk. Tekan jam 3 subuh kuat? Kuat bener? Lamun orang kuat sembari mangape turu kono. Sing penting hadir di majelis taklim. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanannya ketika itu pertama berjalan dengan malaikat Jibril alaihissalam mengendarai buruk. Pertama mampir di Thaibah. Setelah mampir di Thaibah, ini perjalanannya tak singkat saja. Lihat ibu-ibunya kasihan. Ibu-ibunya kayaknya matanya wis 5 wak gitu. Hari kula mau siapin sampai jam 3 subuh kan. Hari ibu-ibu mbuh kuat mbuh ora gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama berangkat itu mampir di Thaibah. Setelah itu kata malaikat Jibril, fasholli hahuna fafa'ala tsumma raqiba. Rasulullah, sholatlah kamu di sini. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian Rasulullah berangkat maning, bapak-bapak. Berangkat maning Rasulullah ngipuniku mampir maning ning negeri Madyan. Mampir ning negeri Madyan. Setelah mampir ning negeri Madyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat kembali Pak 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah berangkat malih kangge buruk. Kelawan buruk ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kecepatan buruk itu adalah sekejap mata, itu langsung sampai. Buruk ini satu kendaraan yang Allah ambilkan dari surga, tingginya melebihi himar, tapi lebih kecil daripada kuda pacu, dan dia mempunyai sayap. Itu buruk. Kecepatannya seperti the flash, sekali jalan langsung nyampe. Makanya kejadian Isra wal Mi'raj ini tidak masuk logika kalau umpamanya dipakai akal logika. Mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat pertamanya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci dat yang telah menjalankan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan, bukan Rasulullah sendiri yang mau jalan. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, setelah Rasulullah sholat di Madyan, kemudian Rasulullah terbang lagi dengan buruknya mampir di Bukit Turisina. Di mana Bukit Turisina itu tempat bertemunya siapa Pak? Nabi Musa sereng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa pernah di situ pingin melihat Allah, kepengen ngejaluk ngedeleng Allah. Orang ngedeleng wis pingsan dikit. Itu namanya Bukit Turisina. Ngantuk ibu? Ibu-ibu ngantuk boten? Lanjut? Lanjut. Tendekan ke 5 menit, urung 3 jam. Terus baik. Iki ibu-ibu tak takoni dikit tapi iki.
Ini saya ngomongnya berdiri apa duduk? Duduk aja. Ya sudah. Biasanya ibu-ibu pun doyannya sing ngadeg-ngadeg. Ya Kang Asep. Pengennya ibu-ibu tuh biasanya sukanya yang berdiri-berdiri aja. Pak Ustadz ceramahnya jangan duduk, berdiri. Lah kok gak nginum, gak durung apa durung lemes ngadeg juga. Nginum dikit, kok tempe kan ngadeg. Lah orang nginum orang bisa ngadeg ya operator. Ganti. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan kembali beserta Buraq dan malaikat Jibril mampir di mana yang keempat, Bethlehem. Jadi Bethlehem ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa pun lahirnya laka bapane. Siapa Nabi yang lahir tidak ada ayah, tidak ada ibu? Nabi Adam. Siapa Nabi yang lahirnya tanpa ayah tapi ada ibu? Nabi Isa. Siapa sing lahirnya anak bapak, anak ibune? Kita-kita. Tapi zaman sekarang itu beda. Kalau sekarang itu lahir tanpa ada bapaknya itu bukan Nabi Isa. Tapi sebutannya LKMD, Pak. Lamaran kari utang dikit. Kadang ora dilamar. Lamun saiki ngomong kono, kudu kaya Siti Maryam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Wis cerita Isra bikin lagi. Diperagatakan menawi tekan jam 3 subuh benda. Itu Rasulullah menemukan satu kaum. Yang kaum itu ketika dia menanam sesuatu maka langsung muncul buahnya. Ditanam lagi muncul buahnya, dipanen lagi muncul lagi buahnya, dipanen lagi muncul lagi buahnya. Itu Rasulullah bingung. Kemudian beliau bertanya Pak sama malaikat Jibril. Jibril mahada, apa ini Jibril? Itu iskal Rasulullah itu melihatnya. Kok bisa seperti ini ya Jibril katanya. Muhammad, ini ketahuilah contoh dari umatmu yang dulunya alladzina yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang sering sedekah, yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Maka nanti di akhirat kelak orang yang seperti ini Muhammad akan memanen seperti apa yang Anda lihat. Jadi dadi uang pun aja pelit, bin melitet, bin kocrit, bin koret. Karena orang pelit itu tidak ada temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadisnya, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Wasakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi min alimin jahilin. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari kawan, parek karo nerakane wong pelit. Sedangkan orang yang dermawan itu beliau dekat dengan Subhanahu wa ta'ala Allah ya, dekat dengan manusia, jauh dari nerakanya. Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang kiai tapi pelit. Kiai ustad tapi melitet, pengennya dinaik be operator ya, naik orang dilem, pengennya dinaik baik. Kok mau lamun ceramah ngomongnya amplop be amplop, ceramah orang jelas be amplop be juga lembar. Anak uang itu kan nasi goreng ibu. Anak betul nih Pak, ada yang begitu. Ya. Jadi yang diomong selalu duniawi saja. Mulane masyarakat desanya kualifikasinya. Taman Krakatau jadi orang itu jangan pelit. Kalau pelit dekat sama nerakanya nantinya. Yang dermawan saja jadi orang itu ya. Selanjutnya
Rasulullah SAW berjalan dengan malaikat Jibril, itu menemukan bau wangi-wangian, Pak. Bau wangi-wangian ini wangi apa ya Jibril? Jadi nggak taunya ana makam. Ada kuburan harum baunya. Kuburannya wangi. Wangi kecomberan dulu, wangi misik, minyak kasturi. Jibril, ini bau harum apa? Kata Rasulullah SAW. Muhammad, ketahuilah, ini adalah makamnya Siti Masyitoh yang dulu sering nyisirin anak ceweknya Fir'aun. Jadi pegawaiannya selalu nyoreni anaknya Fir'aun sing wadon. Kok ini kuburannya Jibril bisa wangi? Begini ceritanya dari Jibril. Bainama hiya tamshutu binta Fir'aun id saqatal mushku faqalat bismillahi ta'isa Fir'aun. Suatu ketika Siti Masyitoh ini lagi nyisirin anaknya Fir'aun yang cewek. Itu tiba-tiba sisirnya jatuh, ibu. Begitu sisirnya jatuh, orang latah. Hari ibu-ibu tramangkara katokin latah biasanya. Apa sih regel? Ayo copot. Tapi orang dulu nggak seperti itu. Ketika jatuh itu sisir, apa yang diucapkan oleh Masyitoh? Beliau berkata sambil mengambil sisir, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah maka hancurlah Fir'aun. Lah kan kedengeran tuh sama anaknya. Wong anaknya lagi ngadek, lagi dodok di sore ini kelawan sisir, kelawan suri. Bibi, kamu ngomong apa? Ya, kamunya nggak mendengar tadi, budak kamunya. Enggak, coba ulangin lagi. Baik, saya ulangin. Bismillahi ta'isa Fir'aun. Terus kata anaknya, kamu berani ngomong begitu, Bi, sama bapak saya? Iya, nggak apa-apa, ciri Masyitoh. Orang wedi kita nih, nggak takut saya ngomong gitu. Awalakin Rabbun ghairu abi. Masyitoh, bener ada Tuhan selain bapak saya? Naam, kata Masyitohnya. Afa ukhbiru bidzalika abi? Tak bilangin kamu ke bapak saya ya? Silahkan, jadi Masyitoh. Naam, silahkan bilangin aja. Akhirnya fa akhbarathu fada'aha. Timbali seren Fir'aun, dipanggil sama Fir'aun itu Masyitoh. Masyitoh, bener kamu ngomong gitu ke sama anak saya? Iya, ciri Masyitoh. Sirane ngomongkan anak pangeran selain kita? Ada, Baginda. Terus siapa Tuhan kamu sebetulnya? Robbi wa rabbukallah. Dalam jawab, Tuhanku dan Tuhanmu itu Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fir'aun bikin gidir yang gede, ikut kabeh keluarganya dimasak, dianjingaken ning wadi sing gede, digodhog sampai mati. Waduh, lah iku ya Fir'aun tuh ngono. Itu Fir'aun kejamnya seperti itu. Udah ngaku Tuhan, membunuh bayi 12.000 bayi. Ketika tukang sihirnya Fir'aun itu kan banyak. Fir'aun tuh punya dukunnya banyak. Jadi ketika dukun ngeramal, Fir'aun, nanti kerajaan kamu akan dihancurkan oleh pemuda yang lahir dari Bani Israel. Oh, kalau begitu bunuh semua bayi laki-lakinya. Itu bayi laki-laki dibunuh 12.000 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang namanya Fir'aun. Akhirnya begitu meninggal, dikuburkan sekeluarga. Beginilah Muhammad jadinya. Maka ini jadinya makamnya menjadi harum, ciri malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW berjalan maning, ketemu kelawan ibu-ibu, bapak-bapak, orang nggo celana, orang nggo utang, orang nggo apa-apa, telanjang bulat, dikepal seperti onta, dikepal seperti wedus, seperti kambing. Jadi pemuda telanjang bulat itu Rasulullah melihat dengan mata jelas. Jere Rasulullah, Jibril, iki wong kaya apa mungkin iki? Mahadaya Jibril,
Ini perumpamaan orang yang gak suka melakukan zakatnya Muhammad. Pengen ning dunianya, dulu di dunianya tidak mau seumur hidup mengeluarkan zakat sampai mati. Puasa Ramadan mah puasa, tapi pas zakat fitrah netokakene eman lah, sayang mau tak kasihnya lah sama orang, disimpan bedewe. Mulane ayat Quran itu ibu-ibu pasti setiap aqimus sholat wa yu'tuz zakat. Kenapa sholat sama zakat itu dijadikan dua? Karena ini gak bisa dipisahkan ibu-ibu. Jadi dadi uang pun tak ulangi maning pak ibu aja pelit. Terutama acara-acara seperti ini yoh meriahkan. Mudah-mudahan fa insya Allah tahun depan lebih meriah lagi dari yang sekarang, amin ya robbal alamin. Ini juga sudah meriah luar biasa. Ibu-ibunya sampai dodok ning terpal, kagul-kagul memangap bae cangkemnya. Wis nahan-nahan ngantuk kayaknya. Biar nggak ketahuan makanya ditutupin sama masker. Kalau pakai masker nggak ketahuan nantinya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah berjalan lagi sama malaikat Jibril itu menemukan seorang rombongan lanang atau wadon. Itu lagi pada makan makanan daging yang busuk. Daging busuk dimakan. Padahal ada dua kayak begini nih. Ada daging mentah, ada daging yang matang. Yang mentah ini busuk, yang ini udah enak rasanya. Iku sing dipangan sing bosok. Jadi daging bosok yang dimakan. Ketelimbung Rasulullah melihatnya. Jibril wong edan ta wong sinting pun. Masa daging kayak kono dipangan, masa daging busuk yang dimakan? Padahal itu ada daging yang enak itu, yang lezat itu, daging satunya mateng. Kenapa makan daging yang busuk? Nanti ini kejadian para hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian nanti suatu saat nanti di akhirat ini. Orang yang kayak gini ini berarti orang sing doyan ngerangge. Orang doyan jajan di luar. Kata Jibrilnya Muhammad, hadza min ummatika, itu perumpamaan umatmu. Orang punya istri sah di rumah nyari jablay nyanyi dongdot ning jabat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Istri sahnya mah di rumah orang diopok-opok, orang dikeloni, nggak diperhatiin, malah keluar. Ini ngendikan metulikan ngasep. Ini emol tamu berindi kan. Jalan-jalan ngegelati wadon sing ora bener. Padahal ada di rumahnya halalan thayyibah. Nyari perempuan-perempuan yang gak bener itu diinepakan yang kos-kosan. Nah diinepakan arane wong lanang karo wadon mah ganti wis ngedangkot kayak tekek ngedangkot bet. Ora ucul-ucul. Karena wong lanang mah cocodot, wong wadon ku jam kubul. Jam kubul kuwi sing dikerwak kudu dhuwure, Bu. Sore. Bawahnya yang dikerwak. Wong karo cocodot ku ganti. Ya. Selanjutnya wis piragen sejam mungkin kayaknya ibu dulu lagi merhatikan aja ngedengarkan kita besi Bu. Melotot, digemuyu ora apa ora. Wedi deleng ya. Selanjutnya para hadirin sekalian, Rasulullah SAW melihat, nah ini ancaman buat orang yang sering naik panggung seperti ini, tapi diomongin aja gak apa-apa. Jadi kalau umpamanya orang ceramah kadang mentungin orang, tapi giliran ada orang di sendirinya itu disumputin, kebanyakannya begitu. Tapi ini nggak ngomongin aja gak apa-apa, karena biar jelas, biar gamblang. Ketika Rasulullah jalan kembali, sudahlah Jibril saya nggak tahan ngeliat itu, udah jalan lagi aja yuk. Ya udah jalan. Belum lama jalan lagi Rasulullah SAW melihat segolongan orang yang lidahnya lagi ditarik sendiri, dipotong sama gunting, ditarik lagi, dipotong lagi, ditarik maning, dipotong dewek, dipotong itu terus.
Kata Rasulullah, Jibril, karena nanya selalu di Jibril Pak. Jere Rasulullah, Jibril wong kaya apa ngono niku? Kata Jibril, hadza min ummatika ya Muhammad, hadza khutaba'u ummatika ya Muhammad, alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Itu tukang khotbahnya dari umat kalian, umat kamu Muhammad, yang enggak bisa menjalankan apa yang dia omongin. Jadi bisa ngomong tapi orang bisa ngelakoni, namanya itu khotobaul fitnah. Tukang khotib di masjid di mana aja didatengin, masjid sendiri ditinggal. Padahal jadwal khotib, tapi ditinggal karena mau kan judulnya udah amplop maning baik. Desa dewek mah ditinggal. Ngomong ke orang tahajud deweknya memolor be. Itu namanya khutobaul fitnah. Sedekah ning wong sedekah deweknya memelitot ning wong. Baca Quran jika ceramah deweknya mah boro-boro orang pernah nyakal Quran, HP besi dicekeli sembari main apa kan arane kan nyaling HP kan. WC kan WC ya. Video call tuh WC kan arane kan ya. WC ya, WC. Kudu WC itu ya. Jadi ini para bapak hadirin sekalian, balik maning. Perjalanan Rasulullah SAW memang untuk intinya Isra itu untuk ilmu. Intisar dari Isra adalah menambahkan wawasan intelektualnya Rasulullah SAW. Sedangkan Mi'raj adalah untuk menambah ibadah Rasulullah SAW yang nanti dihadiahkan kepada kita umatnya. Ya. Jadi lamun diterangkan kabeh, iki orang cukup tekan jam 3 subuh ke. Tak petot-petot be ceritanya dia. Selanjutnya Rasulullah SAW melihat ajus. Jalan lagi melihat orang tua rentak ajus pun wong wadon sing wis peot di samping jalan. Jadi wong wadone wis tua, peot, bungkuk, iya ompong, iya budek pisan. Itu orang tua manggil Rasulullah, ya Muhammad, angdirni as'alka, falam yujibha. Muhammad, tungguin saya mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi Rasulullah cuma ngelirik doang kok tunggu. Ari bapak-bapak ning kene diceluk kayak konon pasti pada baik. Wong ngedelenge wis tua. Coba sing ngedelenge seksi. Sing nyeluk seksi umpamane. Nggone lekton. Terus macam-macam lekton, hotpen, kok suatu ketika suton, delton, wah bikedel akhirnya. Engkau kapan tahunnya rukton pakaianane jadinya. Ini Rasulullah SAW itu nanya sama malaikat Jibril. Jibril, iku siapa iku wong tua peot iku? Kata Jibril alaihissalam, Muhammad, iku perumpamaan dunia. Sehebat apapun ibu-ibu para bapak sedanten kehidupan di dunia, sekaya apapun kehidupannya, sehebat apapun jabatan Anda, itu tidak lebih umurnya pada baik kayak wong tua wadon sing kaya konon ku Muhammad. Suatu saat bentar lagi mati. Jadi ning dunia mah aja keterlaluan. Di dunia itu jangan keterlaluan demen dunia nih. Wong saiki kan ganti. Wis duwe siji, motore pengen duwe roro. Mobil duwe siji, pengen duwe roro. Rabi duwe siji, pengen duwe roro. Kayak kuat banget lampahnya. Jadi di dunia itu ibaratnya perjalanan Isra'nya Rasul itu bagaikan wong tua ajus. Orang tua yang sudah tua rentak. Orang suwe maningga peragat entek wong umurnya wis tua. Jadi di dunia itu jangan terlalu hubud dunia. Lamun terlalu hubud dunia, lah mau kan. Jadi enggak memperdulikan saudara-saudaranya yang enggak punya. Sing penting reang menang dulu. Sing penting kita sugi dewek, sing penting kita jaya dewek.
Selanjutnya para bapak hadirin sekalian, Rasulullah SAW nyampe di Baitul Maqdis atau Muqaddas. Di sini mulai perjalanan Rasul mau naik nih para bapak sedang. Itu buruk diikat di Babul Yamani namanya. Di mana dulu para rasul dan para nabi mengikat semuanya kendaraannya semua di situ, binatangnya. Jadi persiapan untuk mencapai sama'i dunia. Jere Nabi Muhammad di Jibril, setelah ini bagaimana Jibril? Sholat lagi Muhammad, sholat deh. Jadi setiap berhenti sholat, berhenti sholat, berhenti sholat. Jadi sayang sekali kita umatnya meninggalkan sholat itu. Karena setiap berhentinya Rasulullah itu pasti sholat. Setelah diikat itu buruknya, itu Allah merintahkan seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 itu memakmum nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adzana Jibrilu, maka Jibril adzan waktu itu. Makanya kita bapak, ibu-ibu sedanten semuanya, kalau milih muadzin itu suaranya harus yang lembut, yang enak. Kalau enggak enak itu didengarnya paleng dase. Jibril pun enak suaranya soalnya. Iki mah kadang anak, ini ada kadang udah tua pengennya adzan, suaranya enggak enak, adanya salat subuh pisan, lah kasing tangi wonge tungkul ngeresuk. Coba kalau orang muda yang adzan, nabu beduknya agak beda ibu-ibu. Nabu beduk ge wong enom terus sejen pak. Jadi ada wong enom nabu beduk adan sejen, wong enom alam adan nabu beduk ge tung 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 tung. Tung 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 tung. Pemuda ada beda suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Pemuda suaranya. Perawan di pada tangi pasti. Suaranya siapa itu ya? Laka perawan ya, janda wakilnya. Tapi jajal orang tua udah peot ada, nabu beduk gigi lemes bu, marah nih beduk kan sembari lemes, nyekal beduk be orang kuat, kita bu beduknya, pong pong pong, ompong, budek 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 budek, pong pong pong, ompong. Budek ya wis ompong budek barang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah iya beda. Jadi harusnya di masjid manapun, di musola manapun, milih muadzin itu yang kredibil lah orangnya. Jadi aja asal baik. Khotib juga harusnya begitu. Ya, khotib gengkonan pada baik, aja asal milih. Jadi di sini Pak Ketua DKM, mumpung ada mana nih Pak Ketua DKM ini? Ya, Ketua DKM-nya masih gagah, masih muda ya. Kaset manin, gue degen manin. Ya gua pasti sore DKM. Jadi seperti itu. Ya namanya juga suara adan gitu. Jadi adan itu sudah ada lagunya, jangan diganti-ganti. Kalau yang lainnya sholawatan bisa diganti, sholawatan bisa. Lagunya mau apa aja bisa, asal aja adan. Adan itu punya karakter. Kalau bayati, bayati saja. Kalau sobah, sobah saja. Kalau lagunya hijaz, hijaz aja. Kalau nahawan, nahawan saja. Kalau jiharka, jiharka saja. Aja diganti dangdut. Cuma air kerak gak kali ya. Jadi cuma air. Ya karena udah begitu lagunya adan itu. Coba adan diganti karo dangdut, acak-acakan masjidnya. Biasanya adan kan begitu. Contoh adan kalau lagu nahawan umpamanya. Ya salat
sholat, hayya ala sholat. Bisa. Orang enak dirumuni hati. Coba ada sholawatan lah. Sholawatan lagu apa aja bisa. Mau dangdut tak ngasep, dia ngasep bilang. Dangdut bisa, sholawatan India bisa, lagu apa lagu Malaysia masuk, asal jangan ada. Ya, lamun umpamanya ada diganti acak-acakan. Coba sholawatan bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, kau yang paling ku cinta. Bisa. Lagu apa umpamanya? Bisa sholawatan apa? Lagu Malaysia bisa. Umpamanya lagu Malaysia digawe di sholawatan bisa. Doat bikal akhlaku sarat bikal amlaku sarat bikal amlaku laulaka mal akhlaku hundusuha al-majliyu ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanuhal ghaibiyyu sultanuhal ghaibiyyu, dinginnya angin malam ini menusuk tubuhku karena tidak dapat masuk. Jadi namanya orang cinta itu si anak yang udah mengganti. Yang penting judulnya sholawatan. Lagunya mengapa tak dangdang gulat kan dianjingakan. Arab dangdut tak apa tak mancing gak sholawatan mah. Namanya juga orang cinta mah biarin aja. Orang digomblong. Di dalam kitab Qissatul Anbiya ini ada cerita anak menumprit lagi jatuh cinta, dua pasang burung pipit. Ngomongnya di istananya malaikat Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ya namanya orang cinta tuh begitu susah. Karena Nabi Sulaiman itu para bapak ngerti bahasa binatang. Jadi ngelihat emprit itu lagi saling ngegoda, sing lanange maksudnya sing ngegoda. Waduh ini ora. Ning endi iki wong lanang mah cocodok jare kula. Jere manuk emprit sing lanangku. Jadi Nabi Sulaiman lagi duduk di singgasananya ngelihat burung emprit. Itu ada dua, satu pasang ya, jadi ada dua. Ngomong jere sing lanang, "Dek emprit. Apa abang emprit? Sungguh aku mencintaimu Dek emprit." Pret. Jadi emprit. Apa kamu nggak percaya Dek emprit sama saya? Nggak percaya. Terus bagaimana selama ini kita ini chattingan terus? Aku kan ngetiknya pakai jari bukan pakai hati. Kamunya aja yang baper. Aku kan gitu jadi emprit. Itu Nabi Sulaiman mesem bebas. Didengar dengar Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih melihatin itu burung pipit. Orang kaya ngomong sabul kalam keseliru. Kayak saya ini kan pakai sila seliru ya gitu. Orang ngomong keseliru itu ya wajar, sabul kalam namanya. Suara ada disamain sama gobongan anjing namanya. Bukan seliru berapa orang ngomongnya. Jadi pada baik emprit ngomong gini, kamu nggak percaya di emprit? Nggak percaya abang emprit ini banyak ceweknya, wakeh wadone. Doyan wayu kayaknya mah. Barang jawab itu yang laki-lakinya, di emprit. Seandainya engkau nyuruh saya suruh runtuhin ini istananya Nabi Sulaiman, atau akan saya angkat ini istananya Nabi Sulaiman demi cintaku padamu, pasti akan kulakukan.
Jere Nabi Sulaiman emprit cangkem bosok sampean. Itu si emprit melihat kedengmuyu. Ketawa empritnya. Ya Nabi Allah Sulaiman, biarin aja sih. Arahnya dia lagi jatuh cinta. Enggak sih yang lagi jatuh cinta sama kono. Wis sampean aja kepeluan. Jangan ikut-ikutan jere emprit. Kalau kita lagi demen, orang lagi demen tuh ganti orang lagi demen. Itu bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu jangan dikaitkan sama tauhid, jangan dikaitkan sama fikih, Pak. Kalau dikaitkan konslet otak sampean nanti. Konslet. Ganti wong arane demen. Anak pacarnya hilang, diblok, FB-nya diblokir, IG-nya diblokir, WA-nya diblokir, ketelimbang, nanya sama Allah. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang diri. Wah, ampun ya Pak Prato. Namanya bahasa cinta gitu. Roma Irama mengkonon maning pada baik. Bisa nggak Roma Irama Ustadz bikin pasangannya bisa kayaknya. Wong nyanyi. Itu kan namanya bahasa cinta, biarkan namanya juga cinta begitu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Emang kamu tahu rumus dunia? Tuhan aja tahu rumus dunia. Kan gak ada kejadian itu apapun gak ada yang tahu. Mami musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, jelas Al-Hadid. Biar apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya apa yang terjadi di dunia, musibah apapun di dunia ataupun yang menimpa di kalian semua itu udah ditulis sama Allah. Nah ini makan orang konon yang ini. Ku tahu rumus dunia, ku tahu rumus dunia. Pengeran temanya. Enggak. Jadi bahasa cinta mah biarkan saja. Namanya juga cinta. Wong cinta kono kono, hati. Pada baik dengan Rasulullah itu sholawatan bid'ah katanya. Joget-joget bid'ah. Lah enggak apa-apa, kenapa emangnya? Wong sholawatan jadi bid'ah. Iya kan pemuda-pemuda dia sama aja. Ketemu pacarnya di sini disitu. Yes. Pacar kita teka. Biasanya kono. Sembari mengkonon akan ya hanana bi Muhammad. Yang penting sholawatan biarkan saja, mau joget mau apa tadi. Itu namanya sholawatan, mau demen mah ganti. Sing lagune wong Sunda ya Sunda ora apa-apa. Eslima cecet. Ora apa-apa gue lagu kuwi. Pokoknya lagu apa bikin mancing sholawatan. Asal bisa, lalu orang bisa bakalnya meleot lagune. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi selanjutnya Rasulullah SAW naik ke langit pertama. Naik langit pertama bertemu siapa? Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang Allah lihatkan kasurati yauma khalaqallahu ta'ala. Bentuknya itu dilihatkan pertama kali, melihatnya bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilihatkan sama Nabi Adam? Nabi Adam sedang melihat keturunan anak cucunya kita orang ini. Ketika melihat yang pada di Iliyin, tersenyum Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melihat ruh anak cucunya yang di Sijin, dia menangis karena ini neraka. Tingginya Adam itu 60 hasta dulu sedangkan 60 hasta itu berarti 30 meter. Itu Nabi Muhammad nanya ke Jibril, ya Jibril siapa itu? Man huwa ya Jibril? Hadza abuka Muhammad, hadza abuka Adam. Itu bapakmu Adam. Itu yang pertama manusia diciptakan itu. Jirek si malaikat Jibril. Itu didoakan. Nabi Adam itu didoakan sama Nabi Muhammad. Nabi Adam juga balik mendoakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya munggah maningku, Nabi Muhammad munggah ning langit keloro. Naik langit kedua, bertemu siapa ibu-ibu, bertemu dengan Nabi Isa dan Zakaria. Bertemu dua orang Nabi. Naik ke langit kedua nih ya, udah langit kedua nih. Kau berarti Sidratul Muntaha, pengajiannya peragat berarti. Begitu naik langit kedua, itu bertemu dengan siapa Bu? Dengan siapa Pak? Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Ngedoakan kebaikan maning pada baik. Nabi Muhammad mendoakan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan Nabi Isa mendoakan Nabi Muhammad.
Naik lagi ke langit ketiga. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang nampaknya elok, gantengnya beneran. Lamun ibu-ibu di sini ngelihat Nabi Yusuf, yakin ulama pasti ilere pada metu. Karena Allah ngomong di Quran, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Keindahannya Nabi Yusuf itu luar biasa. Perempuan manapun yang melihat tangan dewek dipotong-potong orang rasa. Cerita di Nabi Yusuf kan di Quran surat Yusufnya begitu. Falamma ra'ainahu, maka ketika perempuan wong wadon-wadon pada ngedeng Yusuf, akbarnahu pada ngagumin, wa qatta'na aydiyahunna, mereka motongin tangannya sendiri. Tangannya dipotongi. Mangap biji sebenarnya aja sih lere. Wa qulna hasya lillah, perempuan-perempuan itu berkata, maha suci Allah. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, kecuali ini malaikat yang sangat mulia. Itu zaman dulunya Nabi Yusuf. Namun ana di tengah-tengah kita saiki Nabi Yusuf wis yakin rebutan wadon, Allah mesti janda. Sing duwe laki gak demen dengan Nabi Yusuf maka. Karena Nabi Yusuf itu ketampanannya separoh untuk dia. Separohnya dibagi ke kita-kita ini. Separoh dibagi ning Nabi Yusuf setengah. Separoh ini kita-kita ini. Ini ketua DKM, ini pengurus DKM, ini Pak Operator. Jadi dibagi-bagi kabeh nih uang sana ning dunia. Itu Nabi Yusuf. Mendoakan lagi Pak Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga saling mendoakan. Munggah paning ning langit kepapat. Munggah ning papat langit keempat bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Idris. Jadi naik keempat, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu sampai sekarang masih hidup Pak. Karena ceritanya kalau ceritain panjang lagi. Jadi ceritanya dia itu kepengen tahu mati, kepengen tahu neraka, kepengen tahu masuk surga. Akhirnya ditipu malaikat Ijrail. Makanya tekan saja anak di langit kepapat Nabi Idris. Munggah maning naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kelima. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Saling mendoakan maning. Munggah maning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam munggah di langit ke-6. Di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nah ini yang minta diskon sholat nih. Ini yang minta diskon sholat. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Memang cerewet bawel Nabi Musa ini orang. Cerewet Nabi Musa Allah. Jadi dari Nabi Musa ini toh yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kirain saya orang yang paling mulia di dunia itu saya, kegeeran. Nabi Musa pun GR wongnya. Kalau GR pun singkatannya gigi rontok. Orangnya GR Nabi Musa. Ternyata ada yang lebih mulia atau sampai yang Muhammad Gumuyu biar Rasulullah. Ya sudah Musa, saya buru-buru, saya langsung naik lagi aja. Munggah ning langit kepitu. Masih ditemenin ini sama malaikat Jibril. Jibril masih nemanin para bapak hadirin sekalian. Ditemenin sama Jibril terus sampai ke-7. Naik lagi Muhammad. Yuk bentar lagi Jibril. Naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi siapa? Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Begitu bertemu, apa yang diucapkan sama malaikat Ibrahim beda sama Nabi ketemu di langit pertama sampai langit ke-6 beda Ibrahim. Ngomongnya begini Ibrahim, ya Muhammad, mur ummataka fal tukthir min hurasil jannah. Wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu, perbanyaklah dari bacaan tanaman-tanaman surga. Wa ma hurasul jannah, kata Nabi Muhammad. Lantas yang namanya tanaman surga itu kayak apa? Jawab Ibrahim, di mana tanaman surga adalah baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah mulai prepenku. Gimana ibu-ibu? Ayo bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala
billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu yang disuruh oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita umatnya memperbanyak bacaan Ghurasil Jannah ataupun taman-taman pepohonan yang ada di surga. Itulah bacaannya. Jadi biar tahu kepada Bapak hadirin sekalian. Sampai langit ketujuh, kata Jibril, Muhammad, ya Jibril, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Naik ke Sidratil Muntaha. Wis ngelewati kita. Sidratil Muntaha itu antara alam mustawan dan langit ketujuh. Itu Rasulullah SAW masih ditemani terus sama malaikat Jibril alaihissalam. Begitu sampai Sidratil Muntaha, itu malaikat Jibril megeget meneng dia. MGG alias megeget meneng baik malaikat Jibril. Jere Nabi Muhammad, Jibril, hal yaktukul khalil khalilah. Apakah wong pacaran pun ninggalakan pacare? Hebat kata-katanya Nabi Muhammad. Apa ada orang pacaran itu ninggalin pacarnya? Ada enggak orang kekasih ninggalin yang dikasihi? Ada enggak suami ninggalin istrinya? Tapi zaman saya ini wakil ya. Banyak. Ada orangnya ada. Wah, berarti itu laki-lakinya harus dikarungin ya kayak gitu. Dikarungin, masukin di got aja udah. Jadi buanglah mantan pada tempatnya. Jadi jere Jibril, ya Muhammad, saya nggak bisa ngikut. Sampai sini saya sudah nganternya. Kenapa Jibril? Hada maqami, kata Jibril. Hada maqami ya Muhammad. Lau jawaztuhu la uhriqtu minal anwar. Sampai sini makom saya Muhammad. Kalau saya melewatin sejengkal aja, maka seluruh sayap saya kebakar oleh cahaya-cahaya Allah. Lawis sampai konolahku Nabi Muhammad ditemanin sama malaikat Jibril. Akhirnya Jibril nunggu di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke alam mustawan. Makanya dalam kitabnya seperti itu ya para bapak. Jadi naik umma urijabi sallallahu alaihi wasallam li mustawan sami'afi sorifal aqlam. Naik alam mustawan. Alam mustawan itu kalau benda yang dari bawah nggak bisa turun, ibu, yang dari atas ada di situ juga nggak bisa turun. Jadi apa yang ada benda di situ udah ada di situ, udah nggak kena gravitasi bumi. Jadi lapis kan karena ngambang. Yang manusia siapapun nggak bisa berorbit di situ kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dibawa ke sana modern pasti orang bakal kuat karena tanpa oksigen. Itu Rasulullah lagi kecalang, kecileng, lagi pelampang, pelompong karena nggak ditemenin sama malaikat Jibril lagi. Orang ditemenin sama malaikat Jibril. Jadi dia Rasulullah, waduh preven gini ya. Ini gimana? Ini kumaha tadina? Iya teh katanya. Nggak ada temennya. Ya udah malaikat Jibril nunggu Nabi Muhammad terus jalan. Ketika Nabi Muhammad jalan, nah ini yang paling hebat dilihatkannya. Jadi Nabi Muhammad dilihatkan para bapak itu satu pemuda yang sedang diliputi oleh nur arsy. Wara'a rajulan mugiban binuril arsy. Jadi Rasulullah melihat satu pemuda yang badannya lagi silak tapi dikelilingin sama nur arsy, dikelilingin sama cahaya seluruh badannya. Kata Nabi Muhammad, man hadza'a nabiyyun qala la. Apakah ini seorang nabi? Ada jawaban. Jawabannya namanya hatif. Hatif itu ada suara tapi nggak ada rupa. Kudu setan bebongkong kudu. Kan malaikat Jibrilnya nggak ada nemenin, udah nggak nemenin. Jadi ketika Rasulullah nanya ada jawaban. Nabiyyun, apakah ini nabi? Ada jawaban, bila la. Bukan, itu bukan nabi. Terus kata Muhammad, qala amalakun, apakah ini malaikat? Qila la. Jawabannya bukan nabi, bukan malaikat. Kata Nabi Muhammadnya, kok
kayak begini hebatnya ini karomatnya. Jadi orangnya duduk megang tasbih, badannya diliputin sama seluruh cahaya Allah. Apa putih mengkilap, nggak kelihatan wujud orangnya, tapi kelihatannya sinar semua badannya. Akhirnya jadi Muhammad, akhirnya man hada. Kalau begitu ini siapa? Jadi ngomong dewek Nabi Muhammadnya. Kepedean karena tadi nanya ada yang ngejawabin, ada suaranya doang. Tapi uangnya raka dulu. Jadi Muhammad terus siapa ini? Katanya barang jawaban itu ada suara doang. Kata suara gini, hadza rajulu kana fid dunya lisanu rabbun bi dzikrillah ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba li walidayhi qattu. Muhammad, ketahuilah orang ini dulu di dunianya lisannya selalu dzikir sama Allah. Lisannya selalu basah mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lisannya nggak pernah ngomongin yang enggak. Lisannya selalu dzikir sama Allah. Teles lawan dikiran, udah teles lawan ngomongin wong. Terus waqalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu kesemsem, kangen sama masjid, pengen sholat di masjid terus. Hatinya kalau nggak sholat di masjid dia nggak enak. Yang ketiga, walam yastasiba li walidayhi qattu. Dia tidak pernah mendurhakai atau ngomong kasar sedikit pun sama orang tuanya. Ya, aja mangan aja kasar yang tuanya mah sampai di arah ini. Ayah mereka kasar. Pernah orang yang tuanya ngomong kasar. Kedupik kang asep ngomong kasar. Jadi sama orang tua itu tidak pernah sama sekali membentak apalagi mendurhakai. Jadi nanti orang yang sering melakukan amal tiga ini, pertama lisanu rabbun bi dzikrillah ta'ala, lisannya selalu basah zikir kepada Allah Ta'ala. Terus yang kedua, hatinya selalu mu'allaq bil masajid. Terus yang ketiga, walam yastasiba li walidayhi qattu, enggak pernah dia ngomong kasar sama sekali sama orang tuanya. Maka karomah fadilahnya adalah apa, Pak? Nanti di akhirat badannya penuh dengan cahaya ilahi. Terakhir itulah Rasulullah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan sekali. Setelah Rasulullah jalan, kemudian Rasulullah melihat Allah. Fakharra sajidan, Rasulullah melihat Allah. Tapi melihatnya jangan dibayangin yang enggak-enggak, karena Allah tidak ada tempatnya. Jadi Rasulullah melihat sama Allah langsung berhadapan-hadapan. Aja dilawak jero-jero, bacin bakalnya. Wis pokoknya begitu saja. Allah melihat, memperlihatkan diri zatnya kepada hamba yang dikasihi, yakni Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kata-kata yang terjadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Saking Rasulullah melihatnya takjub zatnya Allah. Memang melihat, kalau itu Musa enggak. Dulu Nabi Musa melihat di Bukit Turi Sina baru cahayanya ngejungkel, pingsan. Tapi kalau Rasulullah langsung diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kitab Nurul Dolam, syarah kitab Aqidatul Awam, itu Syekh Ahmad Marzuki mengungkapkan syairnya. Wa ba'da Isra'in urujul lisama hatta ra'an nabi rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilang tirai qad faja siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu wa hadihi aqidatun mukhtasara walil awami sahlatun muyassara nadimu tilka ahmadul marzuki man yantami liso dikil masduki. Lanjut, walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairim man qad allama wal ali wassahbihi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairin hadin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal abyatuha maizun bi adil jumali tarikhuha li hayyin hurrin jumali samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini
bitamami sampai tuhaqi datal awami min wajibil fidi bitamami walau cinta kita tak mungkin bersatu, biarlah namamu ku simpan di hati. Ya, lagunya Poppy Mercury. Jadi begitu, Rasulullah melihat Allah tapi bin ghairi kaifin wan hisor. Gedungnya bukan apa. Sampai situ dikasih sama Allah, Muhammad sholat 50 waktu. Cepet balik, jadi Allah balik ceritanya. Ketemu langsung di Sidratul Muntaha, jadi Jibril balik Muhammad gage. Balik ning langit ke pintu. Ketemu Ibrahim turun ke 6. Musa, jadi Musa. Muhammad, apa yang dilakukan Allah sama kamu? Sholat uliye. Berapa? 50. Oh, wis balik maning. Irji ila rabbik, balik maning. Balik. Mas Ali tahfif angka. Minta korting, minta diskon. Jadi bolak-balik Rasulullah itu sampai 9 kali. Dari 50 sampai bolak-balik 9 kali. Jadi bolak-balik kali diambil 5, diambil 45. Jadi sisa 5. Jadi Rasulullah SAW bolak-baliknya sangang balik 9 kali. Oleh-olehnya itu yang dilakukan sama kita yaitu subuh, Dhuhr, asar, maghrib, isya. Lanjut Bu. Wis ngantuk Pak Ustad. Wis ora tahan lonjor gitu ya. Wis ora tahan kita nih Pak Ustad, wis ora kuat. Jadi itu sajalah para hadirin sekalian bisa disampaikan. Kurang lebih ulang minta maaf dan maklum karena ini jamnya udah malam. Tadi saudara MC aja udah ngomong, itu udah pesimis ya. MC tadi ngomong tak dengerin, ibu-ibu jangan ngantuk ya, kelihatannya kayaknya sudah ngantuk. Yo maju mundur kayak lagu desa apa kan, maju mundur aja nih kayak ini umang kok. Jadi karena melihatnya seperti itu kayaknya lah, berarti saya inisiatif saya ngomong nanti jangan lama-lama, kasihan ibu-ibunya. Karena kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibunya, kalau ngomongnya lebar-lebar kasihan bapak-bapaknya. Jadi jangan panjang, jangan lebar ngomongnya. Ini suatu saos sing bisa disampaikan kurang lebih ulang minta maaf dan maklum. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.